Hey, nyo kabar bro? Di video kali ini gue akan membahas dua SoC gaming dari MediaTek yang lagi booming saat ini, yaitu Helio G70 dan Helio G75. Apakah memang Helio G85 punya performa yang jauh mengungguli Helio G70? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada dasarnya, Helio G70 dan Helio G85 masih satu keluarga dan satu generasi. Punya banyak sekali persamaan mulai dari pabrikasi yang sama-sama 12 nanometer, penggunaan CPU dan GPU yang sama, dukungan jaringan, dukungan memori, dukungan layar, sampai dukungan kamera yang juga sama. Terus apa perbedaan di antara keduanya? Ya, perbedaannya ternyata hanyalah pada clock speed CPU dan GPU. Meskipun sama-sama menggunakan CPU jenis yang sama dengan 8 core, terbagi dari 2 cluster, 2 core menggunakan Cortex A75 dan 6 core menggunakan Cortex A55. 2 core yang pertama, Cortex A75, punya clock speed yang sama baik Helio G70 maupun Helio G85. Sama-sama menggunakan clock speed 2 GHz. Yang berbeda adalah pada 6 core yang lainnya, Cortex A55. Helio G70 kecepatannya di 1,7 GHz, sedangkan Helio G85 kecepatannya di 1,8 GHz. Jadi perbedaan CPU-nya itu sangat tipis sekali. Justru yang paling mencolok adalah perbedaan pada kecepatan GPU-nya. Meskipun menggunakan GPU jenis yang sama, yaitu ARM Mali G52MC2, tapi clock speed-nya terpaut cukup jauh. Kalau Helio G70, clock speed GPU-nya ada di 820 MHz, sedangkan Helio G85 clock speed GPU-nya ada di 1000 GHz. Jadi perbedaannya cukup jauh ya. Nah, setelah kita tahu perbedaannya, yang paling mencolok antara G70 dan G85 adalah GPU-nya, di mana GPU ini bertanggung jawab dalam pemrosesan gambar. Kalau digunakan untuk sehari-hari ya, karena memang CPU-nya tidak terpaut jauh, untuk penggunaan sehari-hari seperti chatting, browsing, dan tonton video, kalian akan sulit untuk menemukan perbedaan dari kedua SoC ini. Tapi akan sangat terasa ketika digunakan untuk gaming. Tapi perlu diingat, SoC bukanlah satu-satunya yang menentukan performa dari sebuah smartphone. Kalian juga butuh yang namanya RAM dan memori internal. Dan selain itu juga perlu diperhatikan adalah layarnya, di mana resolusi layar yang lebih tinggi akan membuat kinerja GPU semakin berat. Terus ada lagi yang namanya sistem operasi dan UI. Nah ya, ini tiap vendor punya UI masing-masing dan bisa mengolah sistem operasinya masing-masing. Sebagus apapun kalian punya hardware, kalau UI-nya atau sistem operasinya tidak memaksimalkan hardware yang ada atau tidak stabil, maka tetap nggak bakalan enak buat dipakai. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya dengan gue Al. Terima kasih dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.